Jet tempur Rusia nyaris bertabrakan dengan pesawat mata-mata Inggris di atas Laut Hitam. Insiden ini diungkap Menteri Pertahanan Inggris John Healey dikutip dari The Guardian pada Rabu 20 Mei 2026. Menurut laporan, jet TSU Rusia terbang hanya sekitar 6 meter dari pesawat RAF Rivage Joint milik Inggris. Pesawat pengintai tak bersenjata ini diketahui tengah menjalankan misi pengawasan NATO di wilayah udara internasional. Jet Rusia disebut melakukan 6 kali manuver rendah dan melintas sangat dekat di depan pesawat Inggris. Inggris menilai aksi ini berbahaya dan berpotensi memicu krisis diplomatik. Tak hanya itu, insiden kedua juga terjadi pada pertengahan April 2026. Jet Su-35 Rusia dilaporkan terbang sangat dekat hingga memicu sistem darurat pesawat Inggris. Autopilot pesawat mata-mata RAF bahkan sempat nonaktif akibat manuver tersebut. Healey mengatakan tindakan pilot Rusia sebagai insiden berbahaya dan tidak dapat diterima. Pesawat RAF Rivage Joint sendiri mampu melakukan pengawasan elektronik hingga radius 150 mil. Insiden ini disebut menjadi aksi paling berbahaya Rusia terhadap pesawat Inggris sejak penembakan rudal di Laut Hitam pada 2022 silam. Dari laporan Healey, Inggris juga melacak 3 kapal selam Rusia berkeliaran di atas infrastruktur bawah laut di Atlantik Utara. Healey lantas menegaskan Inggris tetap berkomitmen membela NATO dan menghadapi agresi Rusia. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC menyita berbagai persenjataan yang dikirimkan Amerika Serikat. IRGC mengklaim menggagalkan penyelundupan senjata besar-besaran dari Irak Utara ke wilayah Iran. Operasi ini dilakukan di wilayah Baneh, Provinsi Kurdistan Iran, tepatnya di dekat perbatasan Irak. Media resmi Iran, IRNA, menyebut penyitaan dilakukan setelah operasi intelijen intensif pasukan darat IRGC pada Senin 18 Mei 2026. Iran menuduh kelompok bersenjata anti Teheran mencoba memasok senjata dan amunisi buatan Amerika Serikat ke dalam negeri. IRGC bahkan menuding kelompok tersebut bertindak atas nama Amerika Serikat dan juga Israel. Namun Iran tidak merinci bukti maupun jumlah pasti senjata yang disita. Dalam operasi ini IRGC mengaku berhasil menyita sejumlah besar senjata dan amunisi. Iran juga mengumumkan operasi lanjutan untuk memburu pihak-pihak yang diduga terlibat dalam penyelundupan tersebut. Laporan ini muncul setelah Donald Trump menyinggung adanya upaya pengiriman senjata kepada kelompok demonstran Iran. Dari laporan pasukan intelijen, Iran mengklaim berhasil membongkar 4 sel teroris di Provinsi Sistan dan Baluchistan, Iran Tenggara. Sebanyak 19 orang ditangkap sebelum serangan sempat dilakukan. Otoritas Iran menuduh kelompok tersebut terhubung dengan jaringan ekstremis Tahfiri dan mendapat arahan dari pihak asing. Dalam operasi penggerebekan, aparat keamanan Iran menyita berbagai senjata berat, mulai dari senjata api buatan Amerika Serikat, peluncur RPG, senapan mesin berat, hingga amunisi dalam jumlah besar. Iran menilai temuan ini menjadi indikasi adanya operasi rahasia yang menargetkan Republik Islam Iran. Pasukan IDF melarikan diri dari zona Al-Bayada di bawah tembakan perlawanan. Setelahnya Hizbullah dengan leluasa menurunkan bendera yang dipasang pasukan Israel tersebut. Mengutip Al-Mayadin pada 20 Mei, Hizbullah menerbitkan video rangkuman operasi tingkat tingginya pada 19 Mei 2026. Video itu berisi aksi Hizbullah menargetkan pasukan pendudukan Israel, kendaraan, dan aset militer di Al-Bayada, mulai dari posisi artileri hingga kendaraan lapis baja dan tentara Israel. Bahkan diakuinya bahwa Hizbullah juga menimbulkan kerugian besar terhadap pasukan musuh menggunakan berbagai kemampuan termasuk FPV. Adapun operasi pada 11 Mei lalu mengungkap bahwa operasi Hizbullah memaksa pasukan Israel mengevakuasi diri dari pusat Brigade Parasut ke-226. Saat itu pasukan IDF meninggalkan benderanya yang kemudian diturunkan oleh perlawanan Lebanon. Kemudian terbaru terlihat juga bahwa seorang pejuang perlawanan berhasil maju dan menyusup ke daerah yang diawasi ketat hingga mencapai area yang hanya berjarak 2,5 km dari perbatasan. Perwira tersebut berada di area itu dan kemudian ditembak mati. Diakui dalam laporan bahwa pejuang perlawanan tersebut mundur dengan selamat.